mindset yang utama bagi saya itu harus diubah dulu. Karena saya berapa kali, tadi kebetulan saya juga lama di ice building ya, itu saya mampir dari satu stand-stand itu para masyarakat semua yang belajar lewat online, lewat YouTube maupun lewat IG, itu mereka minta tolong datengin saya, tolong direview, ada saran dan lain sebagainya. Saya itu sampai udah nggak sempat leren tadi, gitu loh. Jadi dari hall 10 yang ada produknya tadi yang ketemu saya hall 10, hall 8, hall 7, itu cukup melelahkan dan banyak komunitas juga yang mereka sama-sama menyewa stand untuk barengan pameran. Dan kebetulan tadi di salah satu komunitas yang tidak usah saya sebutkan ya, di situ didatengin oleh Duta Besar Indonesia untuk Australia. Langsung saya tembak di situ mengenai fasilitas pameran gratis buat mereka. Ya. Jadi kalau saya begitu, karena apa? Jujur saya itu daripada sekedar mendengarkan orang-orang muda itu mengeluh dan mengumpat keadaan. Kalian harus berjuang untuk menjadi problem solver gitu loh. Daripada kalian berpikir mencari kerja di tengah kondisi krisis, kenapa kalian tidak berpikir untuk merintis usaha? Jangan tergantung dengan pihak lain. Cita-cita lulus sekolah mau ngelamar kerja itu tidak jelek. Tetapi kalau mindset semua lulusan begitu, pertarungan akan tidak sehat. Berapa banyak sarjana yang nganggur? Ya. Sekarang, tadi juga saya sampaikan ke teman-teman yang di UBSD. Kalian menghabiskan waktu yang sama 15 tahun misalnya. Yang satu itu dia 15 tahun bekerja, yang satu 15 tahun merintis usaha. Lihat, endingnya beda. Yang bekerja, selesai 15 tahun dia pensiun, nggak ada apa-apa. Yang merintis usaha, dia punya usaha, dia bisa mewariskan usaha itu dan tetap menghasilkan. Itu yang mendasari saya dulu kenapa berani resign dari pekerjaan saya yang sudah cukup dikatakan mapan ya, karena waktu itu tahun 2003 itu saya traveling setahun paling 2-3 bulan di Indonesia, selebihnya saya traveling. Enak kan ya, jalan-jalan itu. Dan waktu saya resign, teman-teman satu kantor banyak yang ngomong, goblok kamu. Iya, wong sudah enak, tiap bulan gaji utuh, traveling juga dibiayai kantor, kok malah keluar. 2003 saya sudah punya pemikiran yang berbeda. Saya harus keluar dari zona nyaman karena saya berpikir 10-15 tahun ke depan biaya pendidikan anak-anak akan mahal. Kalian hitung gaji kalian terima berapa, apakah sebanding dengan kenaikan biaya-biaya itu dalam waktu 15 tahun. Kalau tidak, berarti pekerjaan itu layak untuk ditinggalkan untuk membangun bisnis sendiri. Ya. Saya kerja itu dulu, waktu ikut orang kebetulan bidangnya sama, ekspor handicraft. Ya. Waktu itu krisis sampai dolar 15.000 dari 4.500 ya, bukan yang sekarang ya, dulu ya. Saya bikin harga ekspor itu waktu itu 4.500 dan waktu terjadi pencairan transaksi itu 15.000. Keuntungan perusahaan saya gila-gilaan. Apa yang saya dapat? 1 kali gaji tambahan, bonus. Iya kan? Nah, itu saya jadi mikir, asem. Saya yang mengorbankan waktu, meninggalkan keluarga, tapi yang menikmati pemilik perusahaan. Ya memang rumusnya begitu kalau kalian bekerja. Jangan bermimpi terus dijadikan keluarga dikasih laba perusahaan, tidak akan gitu loh. Jadi keberanian kita keluar dari zona nyaman itulah yang menentukan, ditambah dengan persiapan dan mindset yang baru. Ya, saya dulu mengalami fase-fase seperti teman-teman itu. Kadang, wah susah mas gini-gini, iya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya, saya selalu mengatakan yang namanya mie instan aja perlu diproses untuk dinikmati. Kenapa kalian berpikir instan? Pikirnya keluar, hari ini keluar langsung besok punya perusahaan gede, nggak bisa. Ya. Bahkan salah satu subscriber saya itu kerja di Pertamina, itu sudah ancang-ancang mau keluar, saya tahan dulu jangan.
kalau persiapan kalian belum matang, yang dikorbankan banyak. Ya. Yang jelas harus selalu berproses mengarah ke tujuan untuk memiliki usaha ekspor itu bagaimana. Ya. Jadi kalian masih muda, energi kalian luar biasa. Ya. Harusnya kalian bisa lebih berhasil daripada saya. Ngomong-ngomong itu udah ada makanan minuman sambil dimakan gak apa-apa. Ya, jangan takut ada yang hukum bebas. Ya, jadi seperti itu. Saya selalu menekankan, saya paling sedih kalau mendengar orang-orang muda itu hanya mengeluh dan mengeluh gitu. Ya, saya sering ditanya di dalam video saya pernah memberikan testimoni awal mula mendirikan perusahaan ekspor. Saya bilang, saya mendirikan perusahaan ekspor rupiah pada nggak percaya. Saya membuktikan. Jadi seperti yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan melalui YouTube maupun IG itu based on experience, bukan teori. Jadi kalau saya sering ditanyakan, ada beberapa para masyarakat yang juga belajar dari lapak-lapak sebelah gitu kan, selalu di cross check ke saya, kadang mention saya di story, juga mention ke pihak mereka. Saya nggak komen karena memang saya bukan tipe yang suka dikonfrontir gitu. Bagi saya silahkan kalian mau belajar dari mana-mana, saya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya saya harus mengcounter ya dengan cara begitu itu nggak etis bagi saya. Tujuan saya itu kan di sini berbagi ilmu, bukan membangun permusuhan gitu. Ya. Mungkin kalau yang di lapak-lapak itu ya memang hidup mereka dari situ, ya silahkan aja gitu. Tapi kalau saya, karena saya menjawab lebih kepada pengalaman gitu. Jadi akan sangat sulit kalau yang satu basisnya adalah basis teori dan tujuannya adalah ekonomi, sementara basis saya adalah pengalaman, tujuan saya sharing. Ya. Jadi akan beda, starting point-nya udah beda. Jadi jangan berharap akan sama, enggak akan sama. Enggak akan sama. Jadi teman-teman harus paham, kalau misalnya belajar sesuatu dari mana dan lain sebagainya, ya ekspektasinya jangan terus dikomparasikan dengan yang mungkin seperti channel saya yang memang nggak peduli kalian misalnya harus mengeluarkan dana atau apa. Enggak, saya fotografer saya bikin kok gitu loh, karena saya senang. Bagi saya itu signature. Suatu ketika mungkin nanti pada saat saya sudah nggak ada mungkin, atau saya sudah generasi berikutnya bisa tahu gitu loh, oh ini ada ilmu gini loh gitu. Ya, jadi itu yang menjadi tujuan utama saya. Makanya saya banyak sekali yang DM, banyak yang kirim komen minta saya jadi mentor pribadi, dibayar. Oh tidak, kalau sekedar uang saya udah punya perusahaan kok gitu. Jadi saya melakukan membagi-bagi ilmu, sharing, konsultasi itu lebih kepada karena saya senang, yang pertama. Yang kedua, itu saya lakukan di sela-sela kesibukan saya yang menjalankan perusahaan. Jangan dibalik, seolah-olah saya seperti yang lain bahwa hidupnya dari channel itu dan yang punya kegiatan apa-apa. Makanya sering kali saya sangat menolak misalnya mau datang perusahaan saya, tolong gitu. Karena apa? Pegawai saya juga nggak nyaman di saat bekerja, tapi ada orang-orang datang tanya itu gitu. Ya. Jadi karena sifatnya adalah mana suka, artinya tidak ada pemaksaan, tidak ada sebuah kewajiban. Tetapi saya selalu berusaha, biasanya yang saya jawab dulu kalau secara prinsip keliru yang dia pahami. Ya. Seperti tadi saya sepanjang hari itu DM-an sama seseorang yang dia itu mau bikin tesis mengenai ekspor. Pemahaman dia soal LC dan soal FOB basis itu melenceng jauh. Nah itu harus saya koreksi buru-buru gitu. Meskipun di tengah-tengah saya lagi keliling di BSD tadi di pameran gitu, saya koreksi terus karena itu nanti membawa impact ke banyak orang gitu. Ya. Tapi kalau yang sekedar Master ada rekomendasi forwarder nggak, ya itu nanti kalau sempat aja gitu. Nggak terlalu signifikan dalam artian karena hanya butuh informasi, bukan butuh pemahaman. Ya,
Kalau pemahaman yang sudah mulai misleading gitu, saya harus buru-buru betulin, kalau enggak nanti repot gitu. Ya. Padahal sebenarnya kalau dia menyimak benar di dalam channel saya itu nyaris semuanya sudah saya bahas. Nyaris semua sudah saya bahas. Ya. Itu gambaran kalau teman-teman yang baru tahu tentang saya, di channel saya isinya hal demikian, dan latar belakangnya apa, dan mindsetnya bagaimana. Jadi kalau teman-teman mau pelajari video itu ya harus paham dulu mindsetnya sama enggak gitu. Kalau mindsetnya online shop atau ada yang nawarin, Mas Dap saya tak reseller produknya Mas Dap, oh tidak semudah itu. Bukan apa-apa. Saya itu melayani buyer-buyer yang bisa dikatakan gini aja caranya saya memberi gambaran buyer saya. Apakah teman-teman tahu namanya The Body Shop? Oh ya. Tahu yang namanya Next, Zara Home? Tahu ya, itu buyer saya. Artinya sebuah perusahaan bisa melayani mereka itu ada hitam di atas putih mengenai yang namanya exclusivity right. Hanya untuk mereka, tidak boleh dijual pihak lain oleh siapapun, tidak boleh dijual ke negara mana lagi selain yang sesuai kontrak. Ya. Siapa sih yang nggak tergiur barang kita di reseller kan penjualannya makin baik, makin bagus. Nah, tapi di dalam bisnis kita ada yang namanya etika. Ya. Bahkan dulu saya pernah hampir kena masalah besar. Saya Walmart ya waktu itu, supaya itu Walmart saya ingat. Barang itu belum pernah disimpan sama sekali. Tapi waktu Walmart datang ke Jogja, dia jalan ke Beringharjo, dia melihat barangnya dia ada di Beringharjo. Dikira saya yang menjual. Nyaris saya kena masalah hukum. Ya. Caranya bagaimana? Caranya saya ajak rembukan, saya bawa ke pengrajin saya, barulah muncul bahwa yang dijual di Beringharjo itu adalah reject, produk yang reject dari yang saya order. Akhirnya diambil sikap sejak itu barang reject harus dihancurkan pada saat itu juga. Ya. Ini gambaran-gambaran nanti di dalam ekspor itu akan banyak dinamikanya. Jadi dinamikanya akan berbeda-beda karena produk kalian berbeda-beda, tipe buyer berbeda juga akan memunculkan dinamika yang berbeda. Tidak ada yang namanya nanti sama berlakunya. Contoh sederhana, seringkali saya ditanyain mengenai margin keuntungan. Ini kan sensitif ya, jadi orang kerja kan harus tahu untungnya berapa. Pertanyaannya gini, Master, idealnya ekspor itu margin keuntungannya berapa? Saya bilang, nggak bisa. Pertanyaan itu nggak bisa dijawab. Contoh sederhana begini, saya punya produk ini, muk satu, ya. Untuk buyer A, saya dapat order 10.000 pieces. Untuk buyer B, saya dapat order 1.000 pieces. Marginnya berbeda dengan barang yang sama. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, marginnya berapa yang ideal? Nggak ada yang ideal. Ideal itu kembali ke kita dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, variabel-variabelnya. Apakah produk ini mengandung risiko yang besar? Kalau risikonya besar, dia pasti marginnya harus tinggi untuk mengcover risikonya. Ya, jadi nggak bisa. Ini harganya berapa? $1. Antara buyer beli satu dengan beli satu kontainer sama. Itu berarti kalian belum paham cara ekspor. Ya, jadi saya selalu menegaskan bahwa yang namanya pricing itu sifatnya customize sesuai buyernya. Kalian harus tahu dulu buyernya, karakter pembelian buyer bagaimana. Kalau setahun cuma sekali bikin margin yang tinggi. Kalau dia ordernya basisnya tiap bulan, marginnya harus lebih rendah daripada yang cuma setahun sekali. Itu pola pikir yang benar, ya. Jadi saya berani menurunkan margin mepet kalau ada kontra order. Artinya kontra order itu sekali
jeda untuk 1 tahun, itu berani marginnya saya pepetkan. Tapi kalau buyer tidak bisa memberikan forecast mengenai mau order berapa, saya pasti pakai margin yang tinggi. Ya, makanya untuk katalog saya tidak mengatakan salah, tapi saya merekomendasikan kalau teman-teman dimintain katalog produk jangan kasih harga dulu. Ya, cukup keterangan lain tapi non harga. Kalau mulai ditanya harganya berapa,